Kembali bertemu dengan Bapak Teguh Haryanto di mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita memulai, Bapak mengajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dipertemukan di PJJ yang kedua ini. Lindungi kami, sertai kami ketika kami belajar, sehingga kami diberkati oleh Tuhan dengan wawasan dan pengetahuan yang lebih baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Caranya memancing kepiting sebenarnya nggak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya terbus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat digoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Nggak mudah terpancing dan juga nggak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita. Kematangan pribadi itu terkait dengan pengendalian emosi. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Carilah cara untuk mengendalikan emosi dengan membaca buku pendidikan agama Kristen di bab yang pertama, di halaman 6. Kalian akan menemukan jawaban tentang display rules. Dan tuliskanlah jawaban itu di Moodle. Emosi sebetulnya apa sih? Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi seringkali terlepas begitu saja ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya. Akibatnya perkataannya dan tindakannya pun jadi tidak terkendali. Yang satu bernama Hofni, yang satu bernama Pinehas. Tahu nggak? Mereka ini nggak nurut sama orang tuanya. Mereka ini nggak menghormati Tuhan. Emang mereka ngapain ya? Nah, ada suatu tempat namanya Silo. Orang Israel biasanya datang ke tempat itu untuk mempersembahkan persembahan. Nah, yang memimpin adalah Imam Eli. Imam Eli ini
bapaknya dua anak tadi, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, mereka ini suka nakal, suka nggak sopan. Setiap kali orang Israel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mereka selalu menghadang, kemudian diambil dagingnya, lemaknya diambil. Kalau orang Israel bilang, jangan, ini kan mau dipersembahkan kepada Tuhan, mereka malah ngomong, ini kalau nggak dikasih, maka akan diminta dengan kekerasan. Seperti itu. Nah, kedengaranlah kepada bapaknya tadi. Bagaimana tingkah laku mereka yang nggak baik, yang nggak sopan tadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-25b. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Kalian sudah belajar contoh yang buruk dari Alkitab, Hofni dan Pinehas. Dan kalian juga dapat membaca kisah yang memberi contoh teladan yang baik menjadi seorang yang dewasa, yaitu pada tokoh Samuel. Pelajari tokoh Samuel baik-baik, baca dari Alkitab, dan kalian juga dapat mencari uraiannya dari buku yang kalian miliki. Pesan Bapak di terakhir pertemuan kita adalah jangan menjadi seperti kepiting. Tahu kan? Pesan ini kenapa tidak boleh menjadi seperti kepiting. Dan juga jadilah seperti Samuel. Terima kasih yang sudah mengirimkan foto, cerita, maupun video ulang tahunnya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur untuk PCC yang telah berlangsung. Pimpin kami bertumbuh menjadi semakin berhikmat. Lindungi kami agar kami sehat dan tetap bersuka cita di kehidupan new normal ini. Pertemukan kami pada pertemuan yang ketiga. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.